Kabut tipis menyelimuti hutan Sulawesi saat seekor babi rusa tua berdiri diam di tepi lereng. Bau lumpur basah membawanya kembali ke masa lalu. Hari saat ia lahir lemah di tengah hutan liar, belajar berjalan, bertahan hidup. Seekor anak babi rusa baru saja lahir, jatuh ke lumpur di hutan hujan Sulawesi. Matanya sudah terbuka sejak lahir, mencoba berdiri, tetapi kakinya masih lemah sehingga ia terjatuh ke depan. Induknya berbalik dan dengan moncongnya mendorong perlahan, mengarahkan anaknya ke perut untuk menyusu. Anak babi rusa mulai menyusu. Pada saat yang sama, seekor babi hutan muncul di area terbuka, mengendus udara. Induk segera bereaksi dan menyerang tanpa peringatan. Babi hutan itu melarikan diri, dan induk mengejarnya sebentar sebelum kembali. Anak babi rusa mencoba mengikuti, tetapi cepat kelelahan dan jatuh ke lumpur. Ketika induk kembali, ia kembali mendorong anaknya menjauh dari area berbahaya, membawanya masuk lebih dalam ke hutan. Saat bergerak melewati cabang rendah dan akar yang kusut, anak itu perlahan menjadi lebih stabil. Induk memilih tempat yang tersembunyi dan berdiri melindungi anaknya dari angin. Anak babi rusa mulai hangat dan beristirahat. Pada minggu-minggu pertama, anak babi rusa selalu dekat dengan induknya untuk belajar bertahan hidup. Sekitar usia 2 minggu, ia mulai mengamati bagaimana induknya mencari makanan. Induk menggali buah yang jatuh, serangga, dan makhluk kecil dari kayu lapuk. Anak babi rusa meniru perilaku ini dan untuk pertama kalinya memakan larva sebagai pengganti susu. Setelah itu, keduanya menemukan sarang rayap dan memakan serangga yang kaya nutrisi. Namun bahaya selalu ada. Seekor ular piton terlihat di cabang rendah. Menyadari ancaman tersebut, induk segera membawa anaknya menjauh melalui jalur lain. Pada usia sebulan, anak babi rusa mulai menunjukkan tanda awal pertumbuhan taring. Ketergantungannya pada induk juga mulai berkurang. Akhirnya, induk pergi dan meninggalkannya sendirian di hutan. Sejak saat itu, ia harus mencari makan dan bertahan hidup sendiri. Ia menggali akar memakan buah yang jatuh dan perlahan beradaptasi. Ia juga mulai bertemu babi rusa lain, tetapi menjaga jarak untuk menghindari konflik. Pada usia 2 tahun, babi rusa jantan memasuki fase kompetisi. Taringnya berkembang dan menjadi alat penting dalam pertarungan. Saat mendekati kubangan lumpur yang kaya mineral, ia bertemu dengan pejantan yang lebih besar. Keduanya bertabrakan dengan kekuatan penuh, menggunakan tubuh dan taring. Pada akhirnya, individu yang lebih muda harus mundur. Pada usia puluhan tahun, ia mulai membangun wilayahnya sendiri dan menandainya dengan bau. Ketika menemukan penyusup, ia melacak dan menghadapi lawannya. Setelah pertarungan sengit, lawan mundur dan wilayah tetap menjadi miliknya. Namun pada usia 5 tahun, ketika mencoba mendekati seekor betina untuk kawin, ia dikalahkan oleh pejantan yang lebih besar. Terluka, ia terpaksa mundur. Pada usia 7 tahun, ia mencapai puncak kondisi fisik. Taringnya telah berkembang sempurna. Ketika kembali ke wilayah lama, ia menemukan lawan sebelumnya telah melemah. Tanpa perlawanan, ia mengambil alih wilayah dan berhasil kawin. Namun, pertumbuhan taring yang terus berlanjut menjadi masalah. Pada usia lainnya tahun, taringnya melengkung terlalu jauh hingga mulai menekan bahkan menembus tengkorak, menyebabkan rasa sakit dan memperlambat gerakannya. Saat mencari makanan di lereng, salah satu taringnya tersangkut di akar. Saat mencoba melepaskan diri, taring justru terdorong lebih dalam ke kepalanya. Tanah runtuh dan ia jatuh. Dampak jatuh dan tekanan dari taring menyebabkan cedera fatal. Tubuhnya tertinggal di hutan, sementara ekosistem terus berjalan. Dalam waktu singkat, alam akan mengambil kembali semuanya. Taring yang sebelumnya membantunya bertahan hidup, bertarung, dan berkembang biak, akhirnya menjadi penyebab kematiannya. Inilah akhir yang umum bagi banyak babi rusa jantan di alam liar.